Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas karakter yang sudah dikonfirmasi oleh Oda Sensei yang telah mencapai awakening pada buah iblis paramecia mereka. Nah, dalam dunia One Piece, awakening merupakan tingkat di mana buah iblis akan mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar. Akan tetapi, tidak semua orang bisa memasuki tahap ini. Bisa dibilang, hanya ada beberapa karakter saja yang sudah mencapai awakening. Nah, kali ini kami akan membahas 6 pengguna buah iblis paramecia yang dikonfirmasi oleh Oda Sensei yang telah memasuki tahap tersebut. Siapa saja mereka? Mari kita bahas bersama-sama. Jika nakama masih ingat, di alur Dressrosa, Doflamingo adalah karakter pertama yang memperlihatkan awakening paramecia. Berhubung Doflamingo sudah begitu kuat, saat ia menjadikan bangunan yang ada di sana sebagai dunia benang, ia pun bisa menciptakan kehancuran yang luar biasa, hingga pulau tersebut porak-poranda. Bahkan, Luffy dan Law pun hampir mustahil untuk menghadapinya. Walaupun beberapa kali diserang, Doflamingo mampu menyembuhkan luka-lukanya lewat kekuatan buah iblisnya. Namun, harapan mulai ada saat pertama kali Luffy menggunakan Gear Force-nya untuk mengalahkan Doflamingo. Walaupun sempat diremehkan, pada akhirnya Doflamingo harus tumbang dengan serangan dari Gear Force-nya Luffy. Dalam alur Whole Cake Island, misi Luffy adalah membawa pergi Sanji dari wilayah tersebut. Tapi rupanya misi ini harus berlangsung dengan begitu rumit. Tak hanya Big Mom, rupanya Luffy juga harus menghadapi anak-anak Big Mom yang cukup kuat. Salah satu lawannya yang terkuat adalah Katakuri. Katakuri merupakan pengguna kekuatan buah iblis mochi. Walaupun terlihat remeh karena mochi merupakan salah satu makanan khas Jepang, namun nyatanya Katakuri mampu memaksimalkan kekuatan ini. Belum lagi ia memiliki haki tingkat tinggi yang mampu melihat sedikit ke masa depan. Dengan kemampuan ini, Luffy sangat sulit untuk menghajarnya karena pergerakan Luffy selalu terbaca olehnya. Nah, selain Doflamingo, Katakuri adalah karakter pemilik awakening lain yang dihadapi oleh Luffy. Dengan memanipulasi dunia cermin menjadi mochi, Katakuri sampai sempat melumpuhkan Luffy dengan cepat. Tapi, karena faktor Katakuri terlalu meremehkannya, ditambah lagi Luffy adalah pemeran utama di One Piece ini, maka Luffy mampu membalik keadaan. Dengan semangat yang membara untuk membawa kokinya pergi, Luffy dengan variasi Gear Force-nya mampu membuat Katakuri tumbang. Movie ke-14 One Piece yang berjudul Stampede menceritakan tentang pertualangan Monkey D. Luffy dan kru bajak laut topi jerami di sebuah festival akbar bernama Pirate Expo. Festival ini diadakan oleh seorang pria misterius yang bernama Buena Vesta. Sesuai dengan namanya, festival ini tentu saja dihadiri oleh para bajak laut dari seluruh dunia. Para rival Luffy dari generasi terburuk pun ikut serta meramaikan festival tersebut, karena hadiah yang paling mereka incar adalah harta karun milik Goldie Roger. Namun, semua terkejut setelah kemunculan salah satu legenda yang mengaku sebagai mantan kru bajak laut Roger, yaitu Douglas Ballet. Dalam hal kecakapan bertarung, Ballet dapat dianggap sebagai salah satu bajak laut paling kuat di dunia. Dia memiliki keterampilan dan pengalaman bertarung yang luar biasa. Ballet memakan buah iblis Gasa-Gasa Nomi, buah iblis tipe paramecia yang memungkinkan untuk menerbangkan benda mati dan mengumpulkannya menjadi apapun yang dia inginkan dengan pikirannya. Nah, Douglas Ballet rupanya telah mencapai awakening dengan membentuk monster raksasa dari puing-puing yang ada di pulau tersebut. Selain Douglas Ballet, Tesoro adalah karakter movie One Piece yang sudah duluan mencapai awakening.
ia juga bisa memanipulasi emas dengan sangat mudah dengan jarak yang lumayan luas untuk menyulitkan musuh, dan dia juga membentuk monster raksasa dari kekuatan buah iblisnya. Alur cerita di Wano Kuni sudah semakin seru, banyak pertarungan-pertarungan menarik yang dihadirkan oleh Oda Sensei. Dimulai dari Luffy versus Kaido, Zoro versus King, Sanji versus Queen, dan Big Mom versus Kid dan juga Law. Di One Piece chapter 1030 lalu, dalam pertarungan melawan Big Mom, Law dan Kid menyadari jika hanya menggunakan kekuatan yang seperti biasa, maka akan sangat sulit mengalahkan Big Mom. Mengingat dia adalah salah satu dari Yonko, tentu secara fisik maupun kekuatan sudah tidak diragukan lagi betapa hebatnya. Oleh karena itu, Law dan Kid berinisiatif untuk menggunakan kekuatan andalannya, yaitu Awakening dari buah iblis mereka. Pada awalnya, Law sempat ragu karena mengingat akan begitu banyak energi yang akan dikeluarkan. Tapi, mau tidak mau, Law harus mencobanya apapun resikonya. Nah, di saat Big Mom sedang fokus menghadapi Kid, Law mengambil kesempatan untuk mengeluarkan serangan pamungkasnya. Serangan itu rupanya menghancurkan organ dalam Big Mom hingga Big Mom sampai muntah darah. Tapi hebatnya, Big Mom masih sanggup bangun dan berencana menyerang balik. Namun untungnya, giliran Kid menggunakan awakening-nya untuk menumbangkan Big Mom. Big Mom dijadikan magnet alami yang membuat semua besi-besi yang ada di Onigashima menempel ke tubuh Big Mom. Hal ini dibilang mustahil jika Big Mom masih selamat karena begitu banyaknya besi yang mengarah kepadanya hingga membentuk seperti gunung besi. Namun rupanya Oda Sensei belum mengizinkan Kid dan Law mengalahkan Big Mom dalam waktu singkat. Ia masih bangkit dan menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Kini, situasi malah berbalik membahayakan nyawa Kid dan Law yang telah kehabisan energi. Lantas, bagaimana cara Kid dan Law mengatasi serangan demi serangan yang lebih berbahaya dari sebelumnya? Tentu, pada chapter-chapter selanjutnya akan semakin seru untuk kita simak. Oke, itulah tadi 6 pengguna buah iblis Paramecia yang telah mencapai awakening hingga pada video ini dibuat. Lalu, bagaimana dengan Luffy? Kapan dia menggunakan awakening dari buah iblisnya? Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika ada tambahan, silahkan isi pada kolom komentar.